Alright. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, saya Reza Oktavidia sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang fikih munakahat. Tapi sebelum kita membahas tentang fikih munakahat, izinkanlah kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya yang ada di sini. Baik, yang pertama itu ada M. Rizky Alfaridi, lalu ada Lina Kartika, lalu ada Farhan Hadrawi, dan Adinda Desiska. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian pertama yaitu definisi. Ya, next slide. Oke. Baik, jadi apa itu munakahat? Jadi munakahat berasal dari kata nakaha yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi fikih munakahat adalah hukum yang mengatur tata cara perkawinan atau pernikahan dan segala hal yang berkaitan dengannya. Next. Nah, jadi fikih munakahat itu bersumber dari surah Ar-Ra'd yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu ayat atau mujizat, melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab yang tertentu. Next. Nah, jadi kenapa sih kita harus tahu gitu tentang fikih munakahat ini? Nah, jadi fikih munakahat ini adalah seperti yang kita nada namanya, itu merupakan salah satu fikih. Nah, jadi fikih munakahat harus diikuti dan diamalkan oleh umat muslim sebagai landasan dalam melakukan perkawinan demi mewujudkan pernikahan yang sakinah dan mawadah warahmah. Dan juga karena fikih itu merupakan aturan yang berfungsi untuk mengarahkan umat muslim dalam menjalani hidup sesuai dengan tuntutan agama Islam. Lalu sebagai persiapan masa depan. Nah, sebagai kita seorang anak muda ini, kita tuh harus memikirkan masa depan yang nantinya. Nah, jadi kita tuh harus tahu di mana hal ini tuh akan terjadi di masa depan kita. Sehingga kita harus mempelajarinya dari sekarang agar tidak yang namanya telat. Ya. Lalu yang ketiga adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti yang kita tahu, fikih itu adalah perintah. Ya, maka dari itu kita harus menaati agar bisa bahagia nantinya dan juga dapat melaksanakan perintah Allah yang merupakan di mana kita bisa mendapat pahala darinya. Baik, next. Oke, Baiklah, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Alfarizi. Kepada Rizky Alfarizi, saya persilakan. baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian menikah. Apa yang kita pikirkan tentang menikah? Menikah adalah suatu ikatan resmi antara dua individu yang bersedia untuk berbagi kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri. Pernikahan seringkali diakui secara hukum dan sosial, dan berbagai budaya memiliki tradisi dan tata cara tersendiri terkait dengan pernikahan. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai institusi yang suci dan penting. Berdasarkan pandangan Islam, pernikahan adalah ikatan yang sah dan diakui oleh agama antara seorang pria dan wanita. Berikut adalah prinsip utama dalam Islam terkait dengan pernikahan, yaitu yang pertama, tujuan pernikahan. Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis, serta untuk melanjutkan keturunan. Pernikahan dianggap sebagai cara yang sah untuk memuaskan kebutuhan seksual dan emosional, serta untuk menciptakan lingkungan yang stabil bagi perkembangan anak. Selanjutnya, yaitu kesepakatan. Pernikahan membutuhkan persetujuan atau kesepakatan dari kedua belah pihak yang akan menikah. Persetujuan tersebut dianggap penting untuk memastikan bahwa ikatan pernikahan dibangun atas dasar sukarela dan saling setuju. Yang selanjutnya adalah ikrar dan komitmen. Pada saat akad nikah, kedua belah pihak harus membuat ikrar atau akad secara langsung atau melalui wakil yang sah di hadapan saksi-saksi yang memenuhi syarat. Ikrar tersebut merupakan janji untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain sepanjang hidup. Yang selanjutnya, ketentuan dan tanggung jawab.
Pernikahan dalam Islam membawa tanggung jawab bagi suami dan istri. Suami diamanahkan untuk menjadi pemimpin keluarga dan penyedia nafkah. Sementara istri dihormati sebagai mitra hidup yang setara dengan bertanggung jawab atas rumah tangga dan perawatan anak-anak. Dengan demikian, menikah dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar perjanjian sosial atau legal, tetapi juga merupakan ikatan spiritual yang dianggap penting dalam membangun hubungan yang kokoh berdasarkan cinta, kepercayaan, dan pengertian satu sama lain. Baiklah, selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih M. Rizky atas penjelasan mengenai bab menikah. Oke, selanjutnya kita akan masuki bab meminang yang akan dijelaskan oleh Lina Kartika. Kepada Lina, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Reza Okto. Saya akan menjelaskan mengenai meminang atau khitbah. Pengertian khitbah atau meminang dan hukumnya yang dimaksud dengan meminang atau melamar atau khitbah adalah pernyataan atau ajakan menikah yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ataupun sebaliknya dengan cara yang baik. Slide selanjutnya. Khitbah atau pinangan. Pasal 1 bab 1 kompilasi huruf memberi pengertian bahwa peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita dengan cara yang baik. Kemudian dapat dilakukan oleh orang yang ingin mencari jodoh atau dilakukan oleh orang yang terpercaya. Peminangan dapat dilakukan secara terang-terangan atau syarih atau dengan sindiran yang dinamakan kinaya. Khitbah hukumnya tidak wajib, namun dalam hukum adat dan kebiasaan masyarakat, peminangan sebelumnya ya, khitbah hukumnya tidak wajib, namun dalam hukum adat dan kebiasaan masyarakat, peminangan merupakan hal yang pasti dilakukan. Di dalamnya ada pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang wujud sakinah, mawadah, dan rahmah. Slide selanjutnya. Kemudian ada syarat khitbah dan halangannya. Pada pasal 12 KHI atau disebut kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa pada prinsipnya peminangan terhadap wanita dapat dilakukan terhadap seseorang wanita yang perawan atau janda yang telah habis masa idahnya atau waktu menunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan yang telah diceraikan suaminya. Karena suaminya meninggal atau diceraikan ketika masih hidup. Ini merupakan salah satu syarat peminangan. Untuk slide selanjutnya. Kemudian ada akibat hukum peminangan. Yang pertama, pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan untuk pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Yang kedua, kebebasan memutuskan hubungan dan peminang dilakukan dengan cara yang baik, sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. Bagi wanita, menutup hak peminang orang lain sehingga pihak peminang memutuskan pinangannya atau ada indikasi lain. Kemudian untuk slide talak akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lina atas penjelasannya mengenai peminangan. Oke, selanjutnya ada talak yang akan dijelaskan oleh Farhan Hadrawi. Kepada Farhan, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang talak. Apa sih itu talak? Talak artinya adalah melepaskan ikatan. Sementara secara istilah, dalam agama Islam, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak atau perceraian antara suami istri. Next. Kemudian rukun talak. Rukun talak di sini ada 3. Yang pertama ialah yang menjatuhkan talak adalah suami. Syaratnya balik. Balik di sini adalah artinya udah dewasa menurut hukum Islam. Kemudian berakal. Berakal di sini berarti suami menjatuhkan talak ketika dia dalam keadaan yang berakal dan tidak kehilangan akal atau keadaan gila. Kemudian yang ketiga, kehendak sendiri. Kehendak di sini berarti tanpa paksaan dari pihak lain.
Kemudian yang kedua ialah yang dijatuhi talak adalah istri sah. Kemudian yang ketiga, cara menjatuhkan talak dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara sarih atau tegas. Misalnya sang suami berkata, "Saya ceraikan kamu." Kemudian dengan cara kinayah atau sindiran. Contohnya dengan cara suami berkata, "Kembalilah ke rumah orang tuamu." Next. Selanjutnya adalah jenis talak. Talak terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama dan kedua adalah talak raj'i. Talak raj'i dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya, dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah. Kemudian talak tiga atau talak bain kubro. Suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan mantan istri kecuali dengan beberapa syarat berikut. Mantan istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain, mantan istri telah dicampuri oleh suami yang baru, mantan istri telah dicerai oleh suami yang baru, dan yang terakhir mantan istri telah selesai masa iddahnya setelah dicerai suami yang baru. Next. Baiklah, untuk kesimpulan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Farhan Hadrawi atas penjelasannya mengenai talak. Selanjutnya pada bagian kesimpulan akan dijelaskan oleh Adinda Desiska. Pada Adinda, saya persilakan. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan. Pernikahan itu memang merupakan prosesi yang tidaklah mudah, banyak yang harus dilakukan agar menjamin masa depan yang cerah bagi pasangan dan agar rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Meski begitu, tidak semua keluarga dapat menjamin kehidupannya terjamin, sehingga pengetahuan tentang talak juga harus kita ketahui agar nantinya tidak menyusahkan kedua belah pihak dalam menghadapi situasi yang tidak diinginkan, serta menjaga keseimbangan dan kedamaian dalam rumah tangga, sehingga pernikahan tetap menjadi suatu hubungan yang suci dalam agama Islam, yang menghasilkan keluarga yang harmonis dan bahagia. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adinda atas kesimpulan yang telah diberikan. Oke, jadi materi kita yang kali ini itu sangat menarik sekali ya tentang pernikahan, yaitu tentang masa depan. Yang dimana kita sebagai anak muda memang harus menyiapkan tentang masa depan yang kita ini yang belum pasti ya. Bahkan mungkin calonnya aja belum ada kan atau belum pasti. Jadi tetap saja kita harus mempersiapkannya lebih matang agar kita bisa membangun suatu keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Ya, begitu saja presentasi dari kami. Semoga semuanya terhibur dan mendapatkan ilmu baru yang lebih bermanfaat. Saya Reza Oktaritya dan juga ada M. Rizky Alfarizi, Lina Kartika, Farhad Hadrawi, dan juga Adinda Desiska pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.